Shalom. Sebelum kita mulai, mari mendengarkan panduan ibadah online kita. Pastikan orang tua mendampingi saat menonton. Siap menonton dengan baju rapi dan sopan. Lalu dengarkan arahan dari ibu atau bapak guru. Ingat, tetap fokus saat ibadah sedang berlangsung. Dan siapkan hati serta sikap yang manis terhadap Tuhan Yesus. Selamat beribadah. Halo anak-anak, selamat hari Minggu. Selamat berjumpa lagi dalam ibadah online kita tanggal 24 Mei 2020. Nah, anak-anak, saat ini kita mau bersyukur dan memuji Tuhan lewat pujian dari terbit matahari. Dari terbit matahari sampai padang masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai padang masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan, puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai padang masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan, puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai padang masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Biarlah nama Tuhan dipuji. Nah, anak-anak, saat ini Ibu Guru mau mengajak kita semua untuk mengaku dosa kita. Sambil mengaku dosa kita di dalam hati, mari kita menyanyikan pujian Tuhanku bila hati kawanku. Tuhanku, bila hati kawanku terluka oleh tingkah ujarku dan kehendakku jadi paduku, ampunilah. Jikalau tuturku tak semena dan aku tolak orang berkesah, pikiran dan tuturku bercela, ampunilah.
Karena kita telah mengaku dosa kita, saat ini kita akan menerima berita anugerah dari Galatia 3 ayat yang ke-29. Firman Tuhan berbunyi, "Dan jikalau kamu adalah milik Kristus, maka kamu juga adalah keturunan Abraham dan berhak menerima janji Allah." Amin. Anak-anak, kita percaya bahwa Tuhan Yesus mengasihi kita dan pasti akan menepati janjinya kepada anak-anaknya. Cuip cuip, pam pam pam. Saat ini kita akan bermazmur dari Mazmur 12 ayatnya yang ke-7. Firman Tuhan, "Janji Tuhan adalah janji yang murni, bagaikan perak yang teruji, 7 kali dimurnikan dalam dapur peleburan di tanah." Amin. Luar biasa janji Tuhan kepada kita, sama seperti Tuhan memelihara burung pipit, apalagi kita anak-anaknya. Burung pipit yang kecil. Burung pipit yang kecil dikasihi Tuhan.
sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bernyanyi, firman Tuhan ada di hatiku. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Anak-anak, mari kita tenang dan kita berdoa. Tuhan Yesus, saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu. Mari Tuhan memberkati kami agar kami boleh mendengarkan dengan baik. Berkati juga ibu guru kami yang akan bercerita. Ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Cerita kita hari ini lanjutan cerita ibadah kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Anak-anak, masih ada yang ingat apa janji Tuhan kepada murid-muridnya sebelum Tuhan Yesus naik ke surga? Ayo, siapa yang ingat? Ya, benar sekali. Janji Tuhan kepada murid-muridnya sebelum Tuhan Yesus naik ke surga, Dia berkata, "Saya berjanji akan mengirimkan Roh Kudus kepada kalian untuk menemani, menghibur serta menguatkan kalian." Ketika Tuhan Yesus sudah naik ke surga, murid-murid Tuhan Yesus berjalan menuju Yerusalem. Mereka tidak kembali ke Galilea, Nazaret. Mereka melakukan seperti apa yang Tuhan sudah sampaikan kepada mereka, bahwa mereka harus tinggal di kota Yerusalem. Karena di kota Yerusalem, Tuhan akan memperlengkapi mereka dari tempat yang maha tinggi, supaya mereka kuat dalam melaksanakan tugas yang Tuhan sudah perintahkan kepada mereka. Murid-murid Tuhan Yesus sudah tiba di kota Yerusalem, di sebuah rumah tempat mereka menumpang. Di rumah inilah mereka akan menantikan janji dari Tuhan. Semua murid Tuhan Yesus hadir di situ untuk menantikan janji dari Tuhan. Nah, anak-anak, apa ya yang mereka lakukan sambil menanti janji dari Tuhan? Apakah mereka sekedar menunggu saja? Apakah mereka diam? Wah, ternyata yang mereka lakukan sambil menanti janji dari Tuhan, setiap hari semua mereka bertekun berdoa, memuji Tuhan, bahkan mereka menceritakan kembali peristiwa ketika mereka masih bersama dengan Tuhan Yesus. Wah, mereka juga tidak lupa membaca, mengingat, dan belajar dari kitab para nabi. Mereka selalu mengasihi, mereka saling menolong, mereka melakukan semua yang Tuhan sudah ajarkan kepada mereka sebelum Tuhan Yesus naik ke surga. Wah, yang mereka lakukan sambil menanti janji dari Tuhan, semua mereka setiap hari berdoa kepada Tuhan, bernyanyi untuk Tuhan, bahkan mereka menceritakan kembali peristiwa ketika mereka masih bersama dengan Tuhan Yesus. Mereka juga tidak lupa membaca dan mempelajari kitab para nabi. Mereka hidup saling mengasihi, tolong menolong. Mereka melakukan semua apa yang Tuhan sudah ajarkan kepada mereka sebelum Tuhan Yesus naik ke surga. Nah, anak-anak Tuhan, kita juga sambil menanti janji dari Tuhan, mari semua anak-anak
kita bertekun di dalam doa, kita memuji Tuhan, kita belajar dari firman Tuhan, kita mengingat dan kita melakukan di dalam kehidupan kita. Apa yang Tuhan sudah ajarkan kepada kita, saling mengasihi, menolong, mari kita lakukan sebagai anak-anak Tuhan. Amin firman Tuhan. Demikianlah cerita kita. Cerita kita hari ini peristiwa yang benar-benar tertulis di dalam Alkitab dari kitab Kisah Para Rasul 1 ayatnya yang ke-12 hingga ayatnya yang ke-14 dengan judul Menanti Janji dari Tuhan. Bu Guru ulangi, Kisah Para Rasul 1 ayatnya yang ke-12 hingga ayatnya yang ke-14 dengan judul Menanti Janji dari Tuhan. Selamat hari Minggu. Halo anak-anak, sudah siapkan bahan perlengkapan yang Ibu Guru minta? Kalau belum siap, Ibu Guru ingatkan lagi ya. Jadi, bahan perlengkapan aktivitas kita adalah kertas, pulpen, gunting, dan lem kertas. Pertama, ambil kertasnya, lipat kertas menjadi 2 bagian, lalu letakkan telapak tangan di atas kertas, kemudian ambil pulpen, buat pola cetakan tangan pada kertas. Setelah jadi, langsung kita gunting mengikuti pola garis telapak tangan ya. Nah, ini dia kertas yang sudah kita gunting. Ambil pola potongan kertas telapak tangan bagian kiri. Lalu gambar garis seperti ini ya. Bisa 1, 2, atau 3. Kemudian, gunting pola garis yang sudah dibuat tadi. Kemudian, tempel pinggiran kertas telapak tangan dengan menggunakan lem. Udah jadi deh tangan doanya. Sekarang kita mau menulis doa di dalamnya. Anak-anak, terserah menulis doa apa saja. Bisa doa makan, doa mau tidur, doa bangun pagi, doa untuk mama papa, atau doa apapun. Kemudian, ambil Alkitabnya dan tempel di dalam Alkitabnya. Dan jangan lupa tulis namanya ya. Anak-anak, kita telah mendengarkan firman Tuhan. Dari cerita tadi, kita diajarkan untuk selalu setia, menanti janji Tuhan. Untuk itu,
kita harus rajin berdoa, mendengarkan firman Tuhan, dan juga melakukan apa yang Tuhan mau. Karena itulah tanda mengenal Allah. Siapapun mengaku mengenal Allah, tetapi dia tidak melakukan perintahnya. Dia adalah pendusta, kebenaran tak ada di dalamnya. Karena inilah tandanya seorang mengenal Allah, yaitu jikalau dia menuruti perintah-perintah Allah. Karena inilah tandanya seorang mengenal Allah, yaitu jikalau dia menuruti perintah-perintah Allah. Siapapun mengaku mengenal Allah, tetapi dia tidak melakukan perintahnya. Dia adalah pendusta, kebenaran tak ada di dalamnya. Karena inilah tandanya seorang mengenal Allah, yaitu jikalau dia menuruti perintah-perintah Allah. Karena inilah tandanya seorang mengenal Allah, yaitu jikalau dia menuruti perintah-perintah Allah. Anak-anak, saat ini kita akan memberikan ungkapan syukur kita melalui persembahan. Nats persembahan kita dari 2 Tesalonika 5 ayatnya yang ke-18. Firman Tuhan, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Sambil memberikan persembahan kita memuji Tuhan lewat pujian, bukan karena upamu. bersatu dalam doa syafaat, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami berterima kasih, kami bersyukur Tuhan telah menyertai kami dalam ibadah kami pada saat ini. Tuhan Yesus, kami juga telah mendengarkan firman-Mu
Berkati kami Tuhan sebagai anak-anak sekolah minggu, biarlah kami senantiasa bertekun dalam doa, memuji nama-Mu dan membaca serta melakukan setiap apa yang Tuhan perintahkan kepada kami. Tuhan Yesus, kami juga telah memberikan persembahan kami. Mari Tuhan berkati persembahan kami ini. Tuhan Yesus, kami berdoa kepadamu untuk anak-anak sekolah minggu-Mu dalam pertumbuhan dan perkembangan mereka. Yang masih balita dan batita Tuhan, Engkau berkati mereka dalam pertumbuhan dan perkembangannya. Yang sudah sekolah Tuhan, Tuhan juga melindungi mereka. Biarlah mereka semakin giat belajar dan apa yang mereka cita-citakan Tuhan, apa yang mereka impikan Tuhan, suatu hari kelak nanti mereka meraihnya dalam naungan kasih sayang Tuhan. Tuhan Yesus, Engkau berkati semua anak-anak sekolah minggu-Mu. Biarlah anak-anak sekolah minggu-Mu senantiasa menjadi anak-anak Tuhan yang takut akan Tuhan dan menjadi anak-anak terang dimanapun mereka berada. Tuhan Yesus, kami berdoa kepadamu buat anak-anak sekolah minggu kami yang berulang tahun. Kami bersyukur Tuhan atas pertambahan usia yang Tuhan berikan kepada mereka. Tuhan Yesus, kami juga berdoa buat anak-anak sekolah minggu yang pada saat ini dalam kelemahan tubuh. Mari Tuhan hadir, menjamah, menjemurkan mereka Tuhan. Engkau berkati setiap obat, makanan yang dia konsumsi Tuhan. Biarlah semuanya itu Tuhan menjadi alat kesembuhan bagi anak-anak-Mu yang dalam kelemahan tubuh. Tuhan Yesus, kami berdoa buat orang tua kami. Engkau berkati mereka Tuhan. Engkau memberkati mereka dalam pekerjaan mereka, dalam mendidik kami, biarlah mereka senantiasa sehat dan kuat dan berikan mereka umur panjang Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga berdoa buat guru-guru sekolah minggu kami, dalam pekerjaan mereka, dalam studi mereka, dalam rumah tangga mereka. Mari Tuhan berkati, biarlah guru-guru sekolah minggu kami senantiasa sehat dan kuat, dan setia di dalam mengangkat tugas dan pelayanannya Tuhan. Tuhan Yesus, kami mau berdoa buat bangsa dan negara kami. Mari Tuhan lindungi bangsa dan negara kami Tuhan. Engkau tahu Tuhan apa yang sedang dialami oleh bangsa kami pada saat ini Tuhan. Mari Tuhan, Engkau sembuhkan bangsa dan negara kami Tuhan. Engkau menghentikan akan virus corona ini Tuhan, karena kami percaya Tuhan yang kami sembah, Tuhan yang kami puji, sanggup melakukan segala sesuatu, dan Tuhan mempunyai kuasa yang tidak ada yang dapat menandingi kemahakuasaan Tuhan. Tuhan, Engkau berkati tangan para medis dalam melakukan segala tugas dan tanggung jawab mereka Tuhan. Tuhan Yesus, ini doa kami Tuhan yang kami bawa dalam anak-Mu Yesus Kristus. Itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anak-anak Tuhan, saat ini Ibu Guru akan membacakan petunjuk hidup baru kita yang terambil dari 2 Korintus 1 ayatnya yang ke-20. Firman Tuhan, sebab Kristus adalah ya bagi semua janji Allah. Itulah sebabnya oleh Dia kita mengatakan amin untuk memuliakan Allah. Amin firman Tuhan. Anak-anak Tuhan, kita harus selalu mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kita. With Christ in the vessel. With Christ in my vessel, I can smile at the storm, smile at the storm, smile at the storm. With Christ in my vessel, I can smile at the storm as we go sailing home, sailing, sailing home.
padang rumput hijau terbentang, Yesus beserta